ASEAN-China Free Trade Area atau yang lebih dikenal dengan AFTA adalah sebuah perjanjian kerjasama antara ASEAN dan China dalam hal perdagangan bebas. Pada 4 November 2002, penandatanganan perjanjian dilakukan di Phnom Penh, Kamboja yang berisi tentang pembangunan area perdagangan bebas pada tahun 2010 antara negara-negara dalam ASEAN dan China. Hingga kini, AFTA menjadi area perdagangan bebas terbesar di dunia dalam jumlah populasi. Ironisnya, AFTA yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antar negara malahan membuat produk lokal Indonesia terlihat tidak mampu berkompetisi dengan produk asing lainnya. Tetapi, apakah benar hal ini terjadi? ASEAN-China FTA ya itu kan perjanjian kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan negara ASEAN maupun dengan Cina. Jadi Indonesia sebagai bagian dari ASEAN itu melakukan kerjasama perdagangan tidak hanya dari sisi ekonomi tapi juga sisi perdagangan dan investasi serta perdagangan jasa. Dari sisi positifnya adalah itu menciptakan integrasi ekonomi kawasan yang lebih efektif dan efisien agar dapat bersaing dengan negara-negara lain di kawasan, tidak hanya di kawasan ASEAN ya, tapi secara global. Masyarakat ekonomi ASEAN ini sih sangat bagus ya, karena membentuk perdagangan bebas antar negara ASEAN. Jadi dibikinlah kompetisi yang kuat antar negara-negara ASEAN. Nah, kalau misalnya tidak ada kompetisi kan masing-masing negara dengan apa adanya, tapi dengan adanya kompetisi ya mereka saling berlomba nih menciptakan produk-produk yang kreatif, inovatif gitu. Bagi Indonesia positifnya tentunya pembukaan akses pasar kita di Cina. Jadi kan kalau secara ASEAN sendiri kita udah punya FTA kan, ASEAN FTA. Tapi dengan Cina yang salah satu kerjasama perdagangan yang paling yang ada yang dengan Indonesia ya hanya ASEAN China. Dampak negatifnya ya mungkin banyak dari masyarakat menilai bahwa makin banyaknya produk impor dari Cina ya. Tapi kalau kita ngeliat dari statistik, impor produknya itu lebih banyak bahan-bahan baku ketimbang bahan konsumsi. Jadi misalnya kalau yang masyarakat lihat kan mungkin kayak handphone, mainan, dan baju tekstil, alas kaki itu banyak dari Cina. Tapi dari sisi nilai itu bahan baku dalam hal untuk proses produksi itu lebih besar dibandingkan barang-barang konsumsi. Dari statistik sih ekspor kita dan impor kita dari Indonesia dengan Cina ya dalam hal ini itu mengalami defisit. Jadi lebih banyak impor kita daripada ekspor kita. Itu kalau dilihat dari sisi itu mungkin negatif, tapi baik lagi saya bilang bahwa tadi trade itu tidak hanya dilihat dari defisitnya aja, tapi kita bisa lihat bahwa ada proses produksi yang kita lakukan di dalam negeri untuk kita diekspor lagi. Jadi tanpa adanya impor dari Cina, kemungkinan ekspor kita juga tidak akan sebesar sekarang. Kalau dibilang ekspor kita kecil, nggak juga, karena memang kita masih fokus ke domestic market. Jadi memang permintaan di dalam negeri masih sangat besar ketimbang jadi industri kita lebih banyak memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, kelebihan dari permintaan dalam negeri itu baru diekspor. Nah, kenapa Indonesia masih seperti itu? Karena domestik kita juga industrinya masih belum cukup memenuhi kebutuhan dalam negeri. Maka itu kebanyakan ekspor kita nggak sebesar impor kita gitu. Ya, mungkin selama ini pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan juga sering mempromosikan beberapa kebijakan antara lain. Ya mungkin teman-teman bisa lihat dari Aku Cinta Indonesia, kan ada program dari Kementerian Perdagangan, terus ada program konsumen cerdas. Jadi bagaimana mengedukasi konsumen untuk dapat tidak hanya membeli sesuatu yang mereka inginkan, tapi membeli sesuatu yang mereka butuhkan. Dan itu juga melihat bagaimana labeling, terus kualitas, menilai kualitas, terus ada beberapa persyaratan dari konsumen cerdas tuh yang melihat masa berlaku dari produk itu sendiri dalam hal ini, terus kualitas juga dipertimbangkan dan buatan dalam negeri tentunya. Jadi dari sisi Kemendak sih lebih mengedukasi masyarakat bagaimana menjadi konsumen yang baik.
kita nih, terutama untuk Indonesia, kita memang adalah kekhawatiran sendiri ya untuk bersaing sehat dengan negara lain. Memang pertama kecintaan masyarakat lokal sendiri terhadap produknya masih kurang menurut saya. Kemudian untuk kita bersaing memang harus ada sesuatu yang memang harus di-create lagi, harus diberikan inovasi, sesuatu teknologi masuk gitu ya. Boleh kita menggunakan dengan seleranya tradisional, tapi ininya udah internasional, desain-desainnya sudah untuk internasional. Jadi sebenarnya itu dimulai pada tahun 2010 ya, di mana ASEAN China full implementasi untuk normal track. Tarifnya sudah 0% semua untuk hampir sekitar 89%. Nah, itu sebenarnya suara-suara negatif itu ya karena mungkin kekhawatiran kurang informasi segala macam. Jadi memang dari sisi pemerintah menginformasikan bahwa sebenarnya tidak perlu ditakuti. Jadi lebih melihat ke peluang kita di pasar Cina. Jadi kalau saya ngelihat ada beberapa perusahaan yang mengindikasikan keberatannya seperti itu, kami tunjukkan bahwa ekspor kita menggunakan foam ASEAN Cina itu lebih besar ketimbang impor kita menggunakan foam ASEAN Cina. Jadi tanpa ASEAN Cina pun sebenarnya Cina akan tetap produk Cina tetap akan masuk ke Indonesia karena memang secara teori tarif kita memang sudah lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lain. Karena rata-rata tarif tanpa ASEAN Cina itu 7%. Oh ya, kalau sekarang ini sih karena mereka sudah banyak sekali diberikan pengetahuan secara teoretiknya, MEA itu apa, kita juga semua UKM kita yang memang sudah tergabung di kita, terutama ya ada 1.400 UKM saat ini, kita memang pilih, kita memang sortir produk-produk yang masuk ke SMESCO, memang kita pilih. Jadi memang dari 1.400 ini kita berikan pelatihan terus, bagaimana nantinya dia bisa bersaing. Jadi kita bilang kalau misalnya kita tidak ada tambahan apapun, hanya ini aja yang kita tampilkan, kita nanti akan kalah bersaing, kita akan mati. Tapi misalnya kita bikin pelatihan buat di masing-masing grup merchandise ya. Jadi kita kategorikan produknya masing-masing. Seperti makanan dan minuman. Kita tidak bisa sendiri, kita bisa kerjasama sama 7-Eleven, kita kerjasama sama Carrefour, karena mereka sudah dari luar kan, mereka sudah melihat kualitas produk dari luar ini seperti apa sih. Mungkin kalau kita cuma kemarin ini UKM kita memproduksi, ya ini makanannya enak, cuma itu enak. Padahal dunia luar sudah meminta itu segi kebersihannya, packingnya seperti apa gitu kan. Kami juga sudah menggunakan konsultan asing bekerja sama dengan kita namakan programnya itu program produk berdaya saing. Jadi meng-create produk lama menjadi sesuatu yang baru. Ya mungkin sama dengan pesan pimpinan di Kementerian Perdagangan ya, bahwa kita harus melihatnya sebagai peluang bukan hanya sebagai ancaman. Jadi harus lihat dari dua sisi. Kalau kita terus menganggap ini sebuah ancaman, tentunya kita akan kalah bersaing terus. Nah, tapi kita harus melihatnya sebagai peluang dengan tidak hanya memikirkan pasar di Indonesia, tapi juga kita bagaimana mengembangkan pasar di negara lain, khususnya di Cina, karena mereka memang populasinya sangat besar. Himbauan saya sih buat masyarakat Indonesia ya, kita memang ada pesan cintailah produk Indonesia, cintailah gitu kan. Tapi kalau cuma mencintai sebenarnya belum meningkatkan produksi. Kita harus belilah produk Indonesia. Jadi tagline-nya harus dirubah. Jadi jangan cuma mencintai, tapi belilah produk Indonesia karena itu tujuannya nanti akan mengangkat para bawah nih yang akan memproduksi yang lebih banyak lagi, bagi perajinnya lebih meningkat lagi mutu kehidupannya. Itu dari saya.